Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Nur Irwansyah MPD selaku dosen pengampu mata kuliah membaca serta teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Lailika Maranul Hakim dengan NPM 2021 570015 dari kelompok 13 untuk memaparkan materi pada hari ini. Materi yang akan saya jelaskan dan saya bahas pada pertemuan kali ini adalah tentang sekolah literasi, membangun sekolah literasi. Materi yang pertama ada sekolah literasi dan materi yang kedua ada membangun sekolah literasi. Saya akan jelaskan materi yang pertama tentang sekolah literasi. Sekolah masa depan yang baik adalah sekolah yang mampu memfasilitasi siswanya untuk mampu hidup pada zamannya. Sekolah yang demikian tentu hanya dapat terwujud jika sekolah tersebut telah memenuhi standar dasar sebagai sekolah yang harmonis, bermutu, dan bermartabat. Sekolah yang harmonis adalah sekolah yang menyediakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi siswa, guru, dan seluruh warga sekolah. Sekolah yang mampu memfasilitasi siswanya untuk memperoleh segala kemampuan yang berguna bagi hidup dan kehidupan dapat dikatakan sebagai sekolah literasi. Ciri-ciri sekolah literasi. Sekolah literasi memiliki beberapa ciri sebagai berikut. Bervisi literasi. Melalui visi dan misi ini, sekolah akan menentukan tujuan, strategi pencapaian, dan sasaran program yang secara jelas. Kebijakan sekolah akan senantiasa mendukung terciptanya sekolah literasi. Memiliki sumber daya manusia yang peduli literasi. Sekolah literasi tidak akan terwujud jika warga sekolah tidak peduli dengan program literasi. Oleh karena itu, kepala sekolah, siswa, dan seluruh warga sekolah lainnya memiliki satu visi, yakni mengembangkan siswa yang literasi melalui sekolah literasi. Memiliki sarana berliterasi. Sekolah literasi bukanlah semata-mata dilengkapi ruang kelas dengan multimedia. Dalam pandangan penulis, sekolah literasi cukup memiliki ruang bagi siswa untuk senantiasa berminat dan termotivasi untuk melakukan kegiatan literasi membaca dan literasi lainnya. Dengan demikian, hal terpenting adalah keberadaan sarana baca tersebut. Walaupun ada dua sudut pandang tentang keberadaan pajangan ini, pandangan dalam dimensi lingkungan belajar maupun sarana publikasi hasil kerja siswa memiliki fungsi utama, yakni membentuk perilaku literasi pada diri siswa. Memiliki program literasi. Program-program sekolah yang menunjang terbentuknya siswa yang literat adalah ciri utama sekolah yang bermutu. Program sekolah ini tidaklah harus merupakan program yang bersifat spektakuler, melainkan cukup program yang membentuk kebiasaan dan budaya siswa dalam membaca, menulis, dan berbicara, dalam multikonteks dan multibudaya. Dengan kata lain, program sekolah yang demikian adalah program sekolah yang bersifat berkelanjutan, fleksibel, dan komprehensif. Berkelanjutan berarti program sekolah adalah program rutin yang harus dilaksanakan, misalnya setiap minggu atau setiap bulan. Fleksibel berarti program sekolah yang tidak bersifat mengganggu program kurikuler sekolah, melainkan menjadi pendukung bagi program kurikuler tersebut, dan waktunya disesuaikan dengan program kurikuler. Komprehensif berarti program sekolah tersebut harus mencakup seluruh tanah keterampilan literasi, baik literasi menulis, literasi membaca, literasi sains, literasi matematika, dan tentu saja literasi teknologi media. Menerapkan pembelajaran literasi. Hal penting lainnya adalah sekolah harus mulai menerapkan penilaian literasi. Bukan hanya penilaian biasa yang kadar keterampilan berpikirnya rendah. Kesadaran menjadi dasar, niat menjadi pemandu, yakni menjadi motivasi dan aksi menjadi hal utama. Sekolah literasi bukan sekolah yang mewah, tetapi sekolah yang dibangun atas visi membangun anak bangsa menjadi literat, serta dikembangkan secara sungguh-sungguh menuju
visi yang dicita-citakan tersebut. Membangun sekolah literasi. Upaya membangun sekolah literasi minimal harus tersedia beberapa modal dasar. Modal dasar yang dimaksud antara lain yaitu guru, kepemimpinan kepala sekolah, program sekolah, sarana dan prasarana, serta sosial budaya masyarakat. Yang pertama ada guru. Guru sebagai tenaga pendidik tentu sudah dimiliki semua sekolah. Karena guru merupakan masukan instrumental bagi terciptanya proses pembelajaran. Guru yang harmonis adalah guru yang mampu memposisikan dirinya secara tepat, baik dalam hubungannya dengan siswa, guru lain, kepala sekolah, pemilik, dan masyarakat. Selama proses pembelajaran, guru juga bukan hanya mengajar, namun juga belajar bagaimana menunjukkan suasana pembelajaran yang kondusif bagi siswa. Melalui belajar mengajar inilah, guru akan senantiasa mengembangkan dirinya menjadi guru yang adaptif dan juga visioner. Berikut 5 kapabilitas yang harus terus-menerus dibangun oleh guru dalam rangka mengembangkan kualitasnya. Darling, Hammond et al. 1999, Nicole 2002, Lang dan Evan 2006. A. Kapabilitas yang berhubungan dengan konten pengetahuan yang ia ajarkan. B. Kapabilitas yang berhubungan dengan tingkat konseptualisasi. C. Kapabilitas yang berhubungan dengan kemampuan guru dalam melaksanakan proses pembelajaran. D. Kapabilitas yang berhubungan dengan komunikasi interpersonal. E. Kapabilitas yang berhubungan dengan ego. Kepemimpinan kepala sekolah. Beberapa ciri kepemimpinan kepala sekolah yang dibutuhkan antara lain visioner, memiliki idealisme dan keyakinan, fleksibel, komunikatif, berbudaya, dan berjiwa perubahan. Caik 2010. Secara rinci, Hudson 2009 mengemukakan bahwa kepemimpinan kepala sekolah yang baik adalah pola kepemimpinan yang senantiasa diarahkan untuk membentuk sekolah yang kolaboratif, berorientasi pada siswa, memiliki harapan yang tinggi yang jelas, memiliki norma dan budaya yang membudi, menyediakan lingkungan belajar yang kondusif, berkomitmen untuk meningkatkan mutu proses belajar mengajar, serta memiliki hubungan yang kuat antara sekolah, orang tua, dan masyarakat. Program sekolah. Program sekolah yang mendukung terciptanya sekolah adalah program sekolah yang sistematis, fleksibel, realistis, dan berkelanjutan. Sistematis berarti bahwa program tersebut harus dikembangkan dengan struktur yang jelas sehingga keterlaksanaannya dapat terrealisasi. Program sekolah juga hendaknya bersifat fleksibel, yakni program tersebut harus mampu bersifat adaptif terhadap perubahan yang terjadi, budaya masyarakat, dan perkembangan keilmuan. Fleksibel juga berkenaan dengan kemampuan program tersebut untuk tetap berdaya guna dan berhasil guna sejalan dengan konteks siswa, guru, warga sekolah, orang tua, dan masyarakat. Program sekolah yang baik juga harus bersifat realistis. Artinya sangat mungkin untuk dilaksanakan. Program yang bersifat berkelanjutan inilah yang akan melahirkan budaya literasi di sekolah. Berdasarkan kenyataan ini, program pembelajaran yang dikembangkan pada sekolah literasi hendaknya memenuhi beberapa fitur penting sebagai berikut. Pertama, bervisikan mengubah dunia melalui gerakan berpikir dan gerakan sosial. Kedua, dijiwai pedagogik kritis. Yang ketiga, diimplementasikan secara literasi. Yang keempat, dikembangkan secara formatik autentik. Yang kelima, diayomi secara parenting. Sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana ini berkenaan dengan bahan ajar teks, perpustakaan, pusat literasi, sarana dan prasarana lain yang erat kaitannya dengan budaya literasi di sekolah. Berkenaan dengan bahan ajar.
Bahan ajar yang hendaknya tersedia adalah bahan ajar yang dikembangkan guru dengan berbasis kemampuan, motivasi, dan minat siswa. Dengan kata lain, sekolah tidak boleh hanya bergantung pada bahan ajar yang dibeli, namun sebaliknya guru dan kepala sekolah harus merancang program khusus bagi perkembangan bahan ajar literasi secara mandiri. Bahan ajar yang dikembangkan secara mandiri ini dipandang paling efektif karena bersifat menantang dan memandu belajar, berfitur multimodus dan multikonteks, serta berorientasi multikompetensi sosial budaya masyarakat. Berdasarkan konsepsi ini, sekolah literasi adalah sekolah yang mampu membentuk masyarakat yang sadar pendidikan, sekaligus membangun partisipasi aktif dalam bidang pendidikan. Bentuk partisipasi ini bisa sangat beragam sesuai dengan kemampuan masyarakat tersebut tinggal. Dengan kata lain, sekolah literasi harus pula memiliki kemampuan untuk mengembangkan potensi wilayah untuk pendidikan dan membangun jejaring akses pendidikan lintas wilayah. Prinsip kinerja yang harus dimiliki untuk mewujudkan sekolah literasi adalah mulailah dari apa yang kita bisa, bukan dari apa yang harus kita lakukan. Simpulannya adalah sekolah masa depan yang baik adalah sekolah yang mampu memfasilitasi siswanya untuk mampu hidup pada zamannya. Sekolah yang demikian tentu hanya dapat terwujud jika sekolah tersebut telah memenuhi standar dasar sebagai sekolah yang harmonis, bermutu, dan bermartabat. Sekolah yang mampu memfasilitasi siswanya untuk beroleh segala kemampuan yang berguna bagi hidup dan kehidupannya dapat dikatakan sebagai sekolah literasi. Sekolah literasi memiliki beberapa ciri sebagai berikut. Bervisi literasi, memiliki sumber daya manusia yang peduli literasi, memiliki sarana berliterasi, memiliki program literasi, menerapkan pembelajaran literasi. Upaya membangun sekolah literasi minimal harus tersedia beberapa modal dasar. Modal dasar yang dimaksud antara lain yaitu guru, kepemimpinan kepala sekolah, program sekolah, sarana dan prasarana, serta sosial budaya masyarakat. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.